everybody, we back again to Sermon Sat TV Season 2 Premiere. Today kita mau ngomongin tentang persiapan pernikahan. Yeay. Karena ini topik yang banyak banget kita dengar dan banyak banget request untuk kita sampaikan. Yang kira-kira kita mau sampaikan tentang persiapan marriage apa aja nih? Nah ini kan pentingnya audiensnya kita tuh ngerti ya, kalau persiapan pernikahan itu kan juga banyak dimulai bukan yang cuma kayak tunangan mau married gitu kan, tapi juga siapa tahu nih all these women or men yang lagi single, terus dia kayak aku tuh pas masih single harus siapin apa ya gitu biar nanti pas ketemu pasangan mau marriednya kita udah siap gitu kan. Itu bisa juga, jadi ya hopefully yang single pun bisa tetap menikmati ini ya yang kita mau bagiin. Nah, I think in this part kita pengen lebih ngomongin mental mindset apa yang kita perlu punya untuk masuk ke persiapan pernikahan nih. The right attitude, the right mental and mindset yang kita harus punya untuk masuk ke pernikahan. Maybe bisa start dari kamu. Oke. First of all, kita define marriage. Defining marriage itu yang penting untuk kalian as a couple. Pertama, mental yang menurutku harus dirubah. It's all about me, you become us. Dari kita, dari aku, jadi kita. Right. Karena itu adalah awal titik mula di mana kalian mulai berpikir secara berdua untuk mempersiapkan sesuatu yang besar. Dan ini adalah sesuatu yang serius. Sesuatu yang bukan lagi nggak bisa di-cancel. Cancel marriage, cancel the wedding. Kita nggak bisa just playing around. Ini udah masuk bagi kalian yang masih dating dan berpikir bahwa wedding main-main, stop. Ini serius dan ini dipersiapkannya dengan sangat-sangat baik dan dipersiapkan oleh kalian, bukan lagi oleh kamu dan kamu, tapi kalian. Jadi ini mindset yang paling pertama. Jadi mindsetnya lebih kayak turn me to us gitu kan, yang biar ini. Dan kayaknya itu ini sih kalau misalnya aku bisa relate ya to my next point tentang mindsetnya apa sih. I think I wanna start with this. Kayak at the end of the day when you love someone and then you wanna marry someone, cinta tuh nggak cukup. Jadi love itu bukan modal yang cukup untuk kita masuk ke pernikahan, bukan cinta doang gitu. Jadi kayak karena aku ingat banget nih one of the story yang aku. But it start with love though. Yeah, it start with love. Tapi istilahnya kalau cinta doang tuh nggak cukup gitu. Iya, benar. Karena nikah itu kan 20, 30, 40 years ya, until mau memisahkan kan. Kita kan pengennya one forever kan. Dan maksudnya kalau misalnya kita cuma ya asal aku cinta sama dia, semua dunia seluruh dunia ngontrak cuma aku doang sama dia gitu kan. Ya kan nggak inilah menurut aku nanti masuk pernikahan takutnya kaget. Ternyata banyak yang harus dikonsider selain cinta gitu. Nah, one of mindsetnya tentang cinta ini aku pernah nanya tuh my sister. Jadi kayak dulu kan my sister, my big sister, cici aku udah married way before me. Aku masih ABG, teenagers. Dia udah married, terus dia juga, aku nanya, do you still love your husband? Udah married berapa tahun gitu kan. Oh, that's a deep question. Iya. Kayak aku dulu pas dari kecil udah kritis. Kayak, Cik, do you love your husband? Kayak, what is love you? Gitu. Nanya ke dia gitu. Terus dia bilang kayak, real talk. Ya gitu, my sister kan. At the end of the day, I don't think, misalnya perasaan aku ke suami, ini ngomong talk about feeling, itu pasti beda sama dulu pas aku masih pacaran. Pas pacaran, oh ya berbunga-bunga, butterfly in your stomach gitu kan. Tapi kalau when it comes to married gitu, apalagi nikahnya udah 5-10 tahun ke depan, yang ada tuh tinggal komitmen. Dia bilang gitu. Jadi kayak at the end of the day, when you marry someone, commit to him, commit to her, ya istilahnya siapa yang bilang gitu kalau married gue hanya tentang perasaan gitu. Aku di situ kayak oh ya that's true sih, karena memang kalau misalnya kita cuma kayak asal aku cinta sama dia aku married, nanti kamu kaget kalau married itu banyak konflik, banyak berantem. Terus at that moment lupa kan atas nama cinta. Asik. Gitu. Langganya keluar nih. Maksudnya kan but it start with love, then you fall in love, then what? Nah, fall in love and then ya love itu sadar kalau misalnya itu bukan cuma perasaan, but it's a commitment to love him no matter what, unconditionally commit to love. Nah itu yang harus. Jadi SD
nggak cukup cuma feeling naksir gitu loh. Which is ya intinya kayak, can I commit to him? Is you istilahnya worth untuk di commit? Is she worth di commit? Karena dengan antek-anteknya dia, perasaan emosionalnya dia, layak nggak untuk aku bisa commit umur hidup sama dia? Nah kalau misalnya you cannot answer that, ya jangan married. Karena itu fatal. Nanti kan kayak tadi kamu mention kan, kayak married kan umur hidup selamanya, nggak bisa one way ticket, nggak bisa di cancel, di refund. Ya. Jadi ya istilahnya you wanna marry your best friend, you wanna marry someone you can talk to about everything. Jadi ya that's right. You can picture komitmen kalian berdua, ya, dan ya that's the right person to marry. Jadi ya bukan cuma kayak oh dia ganteng nih, oh dia mapan nih, atau cewek oh dia cantik nih, I love her, you married. Tunggu dulu, banyak dulu obrolannya gitu. Because marriage is about value and value. Yes. Samakan value, define your marriage, and then we talk later about the preparation of wedding. Nah, itu yang pertama tuh. Betul. Nah, itu kan tadi aku tuh, love is not just about feeling but commitment. Kalau dari kamu ada yang ini nggak? Expectation juga. Jadi love after you define your marriage, then you define your expectation about your spouse. Oh, that's so good. Jadi gimana kita manage the expectation, which is kamu udah sering singgung ini beberapa topik, tapi ini lebih berasa pada waktu persiapan marriage ya, karena kita preparation, jadi define dulu ekspektasinya, dan ini juga akan define your marriage, karena preparation your wedding seperti apa yang kita expect. Right. Nah ini pentingnya deep talk. How about deep talk? Yeah. Karena deep talk itu apalagi kalau buat cewek ya, itu kan juga fulfill our emotional needs nih. Makanya jadi kalau misalnya hubungan kalian sehari-harinya bukannya nggak penting, tapi menurut aku jangan sampai situ aja. Maksudnya jangan sampai cuma kayak lo ngobrol tiap hari cuma udah makan belum, kamu lagi apa. Which is itu boleh banget. Ya itu wajar lah ke pacaran. Wajar. Kan, pasti gitu kan, istilahnya template pacaran gitu. Tapi ya we have to go extra mile. If you wanna have a good quality marriage, ya have a good quality talk, good quality deep conversation. And then ya you know your pasangan is a good quality partner or not. Gitu kan. Dan jangan takut untuk nanyain pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. That's good. Karena banyak yang berpikir bahwa yang penting dia nyaman sama gue. Yang penting juga yang pihak yang sana juga nyaman. Sometimes pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman ini akan membantu kalian di kemudian hari untuk kalau kalian kena masalah atau ada konflik di antara kalian berdua, yang kalian at least sudah mulai tahu gitu. Dan persiapan pernikahan itu membuka tabir nih ya, membuka tabir-tabir baru tentang pasangan kalian. Nah itu yang juga sering teman-teman sering kaget, yang kita dengar dari teman-teman yang sharing ke kita itu sering kaget. Oh ternyata dia begini ya. Atau yang pasangan satunya, oh ternyata dia kalau marah seperti ini ya. Oh, aku baru tahu loh kalau dia kalau ada masalah seperti ini itu seperti ini. Ya, karena ada something new about your partner ya. Betul. Jadi ya jangan takut berkonflik ya sebenarnya, karena itu kan lebih kenal satu sama lain kan. Kayak aku sering bilang, either itu memperkuat atau itu mendefinisikan kalian sebagai couple. Karena lebih baik adanya konflik tapi yang kalian bisa hadapin bersama daripada yang kalian lari dari permasalahan ini belum tentu menyelesaikan dan mungkin malah akan jadi masalah yang lebih besar di kemudian hari gitu. Itu yang sering kita dengar ya dari yang teman-teman yang mau persiapan marriage. Jadi ya jangan dipendem ya. Iya. Tapi diobrolin. Ya kalau misalnya jadi berantem ya berantem lah, tapi kan jadi lebih tahu satu sama lain kan. Iya, betul. Jadi ini about mental preparation. Nah, ini I think other than mental juga mau include sedikit spiritual sih. Maksudnya kan mental sama spiritual kan. Dia spiritual preparation. Spiritualnya gitu. Dan I think ini sih yang masuk juga sih ke the way kita ngelihat sesuatu gitu about marriage. Aku when we go to our marriage gitu, aku selalu mikir nggak cukup nih kita berdua doang gitu. Harus ada pihak ketiga. Maksudnya bukannya orang lain pihak ketiga, tapi lebih kayak harus ada yang menjadi penengah kita gitu. Which is ya other than Tuhan, menurut aku nggak ada yang bisa lagi sih yang alpha dan omeganya untuk jadi the center of our marriage other than rasa takut kita akan Tuhan gitu kan. Karena ini adalah pernikahan, bahwasanya pernikahan itu di depan Tuhan, di depan keluarga, di depan teman-teman, dan diakui oleh negara. Jadi ini kalian bisa lihat betapa seriusnya hal
pernikahan ini. Jadi kalian juga bisa melihat kenapa kita pengen share. Karena banyak yang sering lupa, forget the basic of all of this. Itu tentang sometimes kalian terlena dengan sesuatu hal, mungkin persiapannya terlalu menggebu. Kalian sometimes lupa bahwa oke, ini adalah mensakralkan hubungan kalian. Yang pertama di depan Tuhan, kemudian di depan restu dari orang tua, kedua belah pihak orang tua, kemudian restu juga dari teman-teman, dan disaksikan oleh kerabat dekat dan diakui oleh negara. Itu dan itu benar banget tuh untuk spiritual foundation spiritual of the couple. Ini I have a story, kayaknya aku sempet share di Instagram juga sih, tapi pengen ceritain ulang gitu. Jadi kayak one of dulu pas aku lagi ketemu klien gitu, terus ibu-ibu gitu, tante-tante, terus dia kan nanya, kalian, aku masih single kan, kamu udah married belum? Oh, belum gitu kan. Terus aku nanya, tante gimana, maksudnya sama om gitu ya, kepo-kepo lah biasa gitu kan. Terus dia bilang, aku cuma inget sih dia cuma ngomong ini, dan aku jadiin my value when I look for a husband gitu. Pas aku waktu ngefilter kamu pun lewat cara ini gitu. Intinya kayak dia bilang, cari pria tuh yang takut akan Tuhan. Dia ngomong gitu. Bilang, kenapa Tan penting? Walaupun menurut aku udah tahu itu penting kan, tapi I wanna know her reason. Dia bilang gini, soalnya kalau prianya aja nggak takut akan Tuhannya, kamu sebagai pasangan tuh bisa apa gitu. Benar. Kalau misalnya dia marah atau dia lagi bikin keputusan, misalnya dia lagi batasannya dia gitu, to make a decision to love you forever or not, mau setia apa enggak, terus mau komit sama keluarganya apa enggak, kan dia sebagai pria harus ada rasa takutnya akan sesuatu kan, dan nggak bisa dia takut sama kita gitu, sama wanitanya kan, pria kan kepalanya. Makanya kalau dia aja sama Tuhannya nggak takut gitu, ya pasti otomatis dia sebagai pria, kita nggak tahu batasannya dia mau ngambil keputusan itu apa gitu. Dan ini yang pengen banget kita share juga, karena kita ingin kalian yang mendengarkan, khususnya pasangan-pasangan yang lagi dengerin, kalian jadi high value couple. That's good. Dan itu akan define kalian untuk someday, we hope, become a power couple on your own rights. Jadi gimana kalian mendefinisikan Tuhan dalam keberadaan pernikahan kalian itu penting banget. Di mana posisi Tuhan di dalam pernikahan kalian? Di mana posisi Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kalian berdua menghadapinya? Dan di mana posisi Tuhan ketika kalian berdua dihadapkan masalah-masalah besar? I'm not talking to sebuah simple matter. Ketika benar-benar ada permasalahan yang besar, di mana posisi Tuhan? Betul. Karena Dia akan selalu ada gitu kan. Iya, dan mendampingi hari-hari. Ini ya maksudnya looking back at pengalaman kita gitu. One of my ini sih yang aku paling enjoy throughout marriage ya, when kita tuh simply ngobrol Tuhan aja gitu, random kan, kayak misalnya kita lagi ngeliat apa, misalnya ada topik apa, and then we talk about, kamu tahu nggak gitu, kayak kamu kan suka kasih aku banyak history facts or lebih about clear picture about God gitu, terus about our belief, dan itu yang buat aku when I'm in a marriage, that's when I know I married the right man gitu, karena you know me, kamu tahu lebih banyak dari aku, itu yang bikin aku jadi lebih kayak, oh I can learn from you gitu. Maksudnya as a man kan juga, aku harapnya kan juga cari as a man, as spiritual leader for me kan, yang mendekatkan aku sama Tuhan, yang bisa kayak pas aku lagi ngobrol tuh kayak, oh you know what, it's something I didn't know before about my religion atau about something that I believe in, dan kamu yang ajarin gitu. Makanya jadi ya when ini ya buat teman-teman di sini, kalau aku mewakili wanita gitu ya, when you look for a husband, ya look for someone who can lead you better to God. Jangan yang malah jadi penghalang gitu. Misalnya kayak, kamu ngapain sih percaya sama Tuhan? Kan malah jadinya kayak, oh iya, kenapa ya gitu kan? Kayak, atau kayak, kamu kenapa sih kok doa mulu? Emang Tuhan jawab? Misalnya kalau kalian nggak have a spiritual agreement gitu kan. Nah akhirnya kan kamu pas lagi down, you need a support, you need a prayer, life is hard, pasangan kamu malah questioning your faith, itu meritnya otomatis nggak usah ngomongin tentang hubungan sama Tuhan dulu ya, karena kan itu personal kita sama Tuhan kan, tapi hubungan meritnya aja berdua satu sama lain pasti juga kan pelan-pelan jadi renggang kan, karena you don't understand gitu kan. Nah itu pentingnya kenapa kita include this di dalam persiapan wedding, karena kalian tahu bahwa ini adalah posisinya meminta berkat. Yang paling penting kan sebenarnya itu meminta berkat dari Tuhan untuk pernikahan kalian. Dan itu akan mendefine Tuhan di mana posisi Dia dalam kehidupan pernikahan kalian nanti. Nah itu ya makanya penting pas lagi pacaran ya ngobrol ya, nanya kamu gimana sama Tuhan, ekspektasi kamu apa. Salah satu mentally expectation ya expectation spiritual
juga penting gitu kan. Komunikasi gitu. Nah, I think ini sih itu udah merangkum ini ya. Untuk persiapan mental dan spiritual. Nah, biar nggak terlalu padat nih gitu kan, jadi bisa lebih fokus. I think kita bisa bahas di another topic di next episode. Topiknya apa? Nanti lihat di next episode-nya biar penasaran lihat kalian nonton ya. Itu part 1 dari kita. Part 2-nya kita akan bahas lebih lanjut tentang persiapan wedding, karena persiapan wedding menurut kita sesuatu yang sangat detail, menyeluruh dan banyak. Jadi kita nggak bisa hanya kita mulai dulu dari mental. Yes. Don't forget to like, subscribe, stay tune untuk episode selanjutnya, and see you again next time. Bye. Thank you for watching Sam Enisa TV. Don't forget to comment, like, and subscribe.